Mari kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama tentang pengertian Sulawesi Selatan, yang kedua budaya Tabe, yang ketiga ada Baloli Paksabe, yang keempat ada Aku Dukudu, yang kelima ada tradisi Maraka Bola, yang keenam ada ritual Mak Nene, yang ketujuh ada upacara Rambu Solo, yang kedelapan yaitu Sitobo Laleng Lipa. Mari kita saksikan sama-sama. Nice. Nah, yang pertama yaitu pengertian Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan atau bisa kita sebut Sulsel merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kota Sulawesi Selatan yaitu Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Nah teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan apa itu budaya Tabe. Kata Tabe berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Ksan Tavia atau Ksan Tawia yang berarti maaf. Budaya Tabe paling sering digunakan ketika hendak mengatakan permisi saat memotong atau melewati orang lain dalam bentuk ucapan dan gerakan. Orang Bugis Makassar biasanya menggunakan kata Tabe ini sebagai pembuka kata. Masyarakat juga menggunakan saat melewati orang-orang sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang mungkin saja terganggu. Meski kita tidak bermaksud demikian. Praktek budaya Tabe ini dilakukan dengan gerakan membukukan tangan dan tangan kanan turun ke bawah mengarah ke tanah. Budaya Tabe berperan penting dalam pembentukan karakter santun dan hormat baik kepada guru maupun dengan orang yang lebih tua. Walaupun terkadang terlihat sepele, tetapi budaya ini menerapkan nilai-nilai saling menghormati dan saling menghargai terhadap sesama. Budaya Tabe ini juga memberikan citra yang baik kepada para pendatang dengan tetap mengedepankan keramahan. Budaya menghargai ini apabila dilakukan dengan baik dapat mencegah banyak perpecahan yang akan mempererat tali persaudaraan. Nah, segitu saja pembahasan dari pengertian Sulawesi Selatan. Materi tentang budaya Tabe selanjutnya disampaikan oleh teman kita yaitu Okta. Buat teman-teman, mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Fitulandari, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang ritual Amatoa. Amatoa terdiri dari dua kata, yaitu ama dan toa. Ama berarti bapak dan toa adalah tua. Pengertian Amatoa sendiri bukan berarti bapak yang umurnya sudah tua, namun lebih kepada seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan berperilaku baik dan bijak. Istilah Amatoa dimulai sejak datangnya Tomanurung. Menurut kepercayaan, Tomanurung adalah cikal bakal masyarakat di Sulawesi Selatan. Amatoa yang pertama bernama Datuk Moyang dan sampai sekarang sudah Amatoa yang ke-22. Sejak Amatoa yang pertama, Amatoa merupakan pemimpin adat tertinggi dalam komunitas adat Kajang dengan masa jabatan seumur hidup. Artinya sampai orang yang dipilih sebagai Amatoa meninggal dunia. Lalu pengangkatan Amatoa tidak berdasarkan pilihan rakyat, bukan juga warisan dari orang tua ataupun penunjukan dari pemerintah. Masyarakat mempercayai bahwa Amatoa dipilih langsung oleh Turiek Akrana atau Tuhan Yang Maha
dalam hutan keramat yang bernama Tombolo. Lalu yang paling penting adalah seorang amatoa ini haruslah orang yang jujur, tidak pernah menyakiti, menjaga diri dari perbuatan jahat, tidak merusak alam, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Turiye Akrana atau Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita ke materi berikutnya, Balo Lipak Sabe yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Okta. Buat teman-teman, mari kita saksikan sama-sama. Selanjutnya ada Balo Lipak Sabe. Lipak Sabe adalah sarung khas Bugis, Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat Bugis, lipas sabe biasanya dipakai oleh pria dan wanita dalam acara-acara penting. Untuk kaum pria, lipas sabe dikenakan dengan atasan jas tutup dan songkok reca, sedangkan kaum wanita memadankannya dengan baju bodo. Masyarakat Bugis memiliki budaya menenun kain sutra dan memelihara ulat sutra yang menghasilkan benang sutra asli. Oleh karena itu, sarung yang dihasilkan berasal dari kain sutra yang dalam bahasa Bugis yaitu sabe. Aktivitas menenun kain sutra ini menjadi lipas sabe hanya menggunakan alat tenun tradisional yang bernama tenun walidah atau tenun duduk. Corak dan warna pada sarung ini dibedakan. Untuk corak yang semakin rumit berarti semakin tinggi harga jualnya, semakin tinggi tingkat kebangsaan. Sedangkan warna yang semakin gelap makin tua usia si pemakai sarung. Sarung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala sarung, badan sarung, dan penghias sarung. Pada tahun 2016, lipas sabe telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini untuk melindungi dan menjaga pelestarian lipak sabe sebagai kain tradisional. Sekian paparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu Kudu, tradisi Marakabola, ritual Mak Nenek, yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Rosalina. Kepada Rosalina kami persilakan, dan untuk teman-teman harap didengarkan ya. Hai teman-teman semua. Nah, sekarang saya Rosalina di sini akan menyampaikan materi mengenai yang pertama adalah Kudu. Nah, Kudu itu adalah tradisi masyarakat Sulawesi Selatan setelah melakukan panen padi. Biasanya tradisi ini dilakukan sebagai ucapan atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan. Nah, alat yang biasanya digunakan dalam tradisi ini itu adalah asung atau lesung yang menciptakan irama musik yang merdu. Baik, itulah materi mengenai tradisi Kudu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tradisi Marakabola. Nah, tradisi Marakabola ini merupakan tradisi memindahkan rumah panggung khas Bugis yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Nah, tradisi Marakabola ini atau biasa dikenal juga dengan tradisi Mapalate. Tradisi ini tuh sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, warga yang hendak memindahkan rumah biasanya akan dibantu oleh warga-warga di sekitarnya secara sukarela. Nah, dengan adanya tradisi ini dapat meningkatkan kerjasama dan gotong royong antar masyarakat, dan ini juga mencerminkan ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang patut dilestarikan demi menumbuhkan persatuan bangsa. Proses pengangkatan dan pemindahan rumah ini dipimpin oleh kepala adat dan dibacakan doa lalu diberi aba-aba. Nah, rumah adat diangkat menggunakan bambu sebagai pegangan. Rumah ini diangkat bersama-sama oleh kaum lelaki dan biasanya kaum perempuan ini bertugas untuk memasak. Nah, setelah pindah lokasi, biasanya mereka akan mengadakan syukuran agar terhindar dari malapetaka. Nah, tradisi ini diakhiri dengan acara makan bersama sebagai bentuk ikatan silaturahmi yang erat
antar warga. Hal ini juga dianggap sebagai imbalan kepada masyarakat yang sudah membantu untuk memindahkan rumah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ritual Mak Nene. Nah, ritual ini merupakan salah satu tradisi dari suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, biasanya tradisi ini itu berupa membersihkan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun, atau juga biasanya membersihkan jenazah yang sudah berbentuk mumi. Nah, ritual Mak Nene ini masih dijaga oleh masyarakat suku Toraja hingga saat ini. Nah, pada tradisi itu satu rumpun keluarga melakukan pembersihan mumi leluhur sebagai garis keturunannya. Ritual Mak Nene ini merupakan salah satu cara masyarakat Toraja untuk menghormati dan menghargai leluhur yang sudah meninggal dunia. Nah, karena masyarakat Toraja ini memang dikenal sangat menjaga dan menghormati leluhurnya. Tidak hanya membersihkan mumi leluhur, tradisi Mak Nene ini juga memiliki banyak ritual lainnya. Di antaranya itu rumpun keluarga mengadakan acara besar dengan mengorbankan babi atau kerbau, ritual membuka kuburan atau Pak Tene yang berisi mumi leluhur, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Rosalina atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke materi upacara Rambu Solo dan Sitobolaleng Lipa yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Ade. Kepada Ade kami persilakan. Kepada teman-temanku, harap didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi upacara Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah yang telah meninggal ke alam roh. Upacara Rambu Solo memakan biaya yang tidak sedikit, maka upacara ini dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun setelah orang meninggal. Besarnya biaya upacara Rambu Solo disebabkan karena upacara ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tidak sedikit, dan lamanya prosesi upacara. Pemberian babi ini atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud ikatan keluarga. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan memiliki dua wujud, yaitu wujud pertama sebagai bentuk untuk bela sungkawa atau penghormatan dan pengembalian atas pemberian yang dilakukan keluarga pelaksana Rambu Solo di masa lalu. Kali ini saya akan menjelaskan adat Sitebe Lelang Lipa. Sitebe Lelang Lipa itu atau Sitebe Lelang Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badik. Disebutkan bahwa si jagang Lelang Lipa pada masyarakat terdahulu suku Bugis Makassar dilakukan untuk lambang kekuatan seni atau permainan rakyat, meskipun akhirnya berakhir dengan kematian. Selain itu, ritual ini juga dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian masalah. Ritual ini juga dilakukan untuk menentukan kebenaran bagi masyarakat yang bersengketa. Bagi yang hidup alias sang pemenang. Lanjut. Bagi hidup ya? Ya. Bagi yang hidup alias sang pemenang adalah pihak yang benar, sementara pihak yang kalah yang berakhir dengan kematian adalah pihak yang salah. Ritual ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh arung atau kalangan bangsawan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, teman-teman, sekarang sudah di penghujung materi nih. Jadi bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah mari kita lestarikan budaya Indonesia agar budaya kita tidak hilang di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.